Halo pemirsa, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Samuel Samun, kelas 2021D, NPM 21103191, program studi pendidikan guru sekolah dasar dari mahasiswa dari Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan aborsi, hukuman mati, dan eutanasia. Oke, baik, pertama-tama saya akan menjelaskan bahwa aborsi merupakan hal yang sangat rumit dan sering menimbulkan diskusi panjang karena menyangkut masalah etika, hukum, kesehatan, dan keyakinan pribadi. Pandangan saya tentang aborsi ini seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berbeda. Ini termasuk pandangan agama, nilai-nilai budaya, dan perspektif medis, serta hak asasi dan otonomi individu. Baik teman-teman, berikut saya akan menjelaskan beberapa pandangan umum yang muncul dalam diskusi mengenai aborsi. Yang pertama itu hak wanita atas tubuhnya. Dalam konsep ini bahwa salah satu pandangan yang mendukung aborsi adalah pemahaman bahwa setiap individu termasuk terutama wanita memiliki hak penuh atas tubuhnya sendiri, yang meliputi keputusan untuk hamil atau tidak. Dalam perspektif ini juga aborsi dipandang sebagai keputusan personal yang perlu dihargai, terutama bila terdapat alasan yang kuat seperti kesehatan manusia, keselamatan ibu, atau situasi yang membahayakan dalam kehidupan calon anak. Kemudian ada teman-teman, perspektif kesehatan dalam banyak situasi. Aborsi bisa menjadi opsi medis yang sangat penting, terutama ketika kehamilan memberikan risiko serius terhadap kesehatan ibu atau jika janin mengalami kelainan yang serius. Adapun situasi di mana mempertimbangkan untuk mengakhiri kehamilan lebih baik untuk mencegah tubuhnya komplikasi kesehatan, sehingga dianggap sebagai suatu tindakan medis yang wajib dilakukan. Oke, baik, yang ketiga, etika dan moralitas. Banyak orang menolak aborsi karena melihatnya sebagai menghentikan kehidupan yang berpotensi. Bagi sebagian orang, pandangan ini berasal dari keyakinan bahwa kehidupan harus dihormati sejak awal. Dengan demikian, aborsi dianggap bertentangan dengan nilai moral mereka. Kemudian yang keempat, pandangan agama. Bahwa dalam agama umumnya berperan penting dalam sudut pandang mengenai aborsi. Sebagian besar agama besar seperti Islam, Kristen, dan Katolik memiliki ajaran yang melarang atau membatasi aborsi. Mereka percaya bahwa kehidupan merupakan anugerah dari Tuhan dan mengakhiri nyawa dianggap sebagai tindakan dosa. Namun ada juga perbedaan interpretasi dalam agama, di mana beberapa tradisi atau pemimpin agama mungkin mendukung aborsi dalam kondisi tertentu. Kemudian yang kelima, kondisi sosial dan ekonomi. Dalam konteks ini, di beberapa masyarakat, kehamilan yang tidak direncanakan, terutama pada remaja atau keluarga miskin, sering menimbulkan masalah sosial dan ekonomi. Pandangan saya mengenai hal ini itu menganggap sebagai aborsi sebagai cara untuk mengatasi kesulitan yang mungkin timbul karena kehamilan yang tidak diinginkan atau tidak direncanakan, terutama ketika ibu belum siap secara finansial atau mental. Baik, yang kedua mengenai hukuman mati. Hukuman mati sangat bervariasi tergantung pada nilai-nilai sosial, etika, hukuman, dan kepercayaan tiap individu atau kelompok. Inilah beberapa poin pokok yang sering muncul dalam pembahasan mengenai hukuman mati.
Yang pertama, pandangan pro hukuman mati. Dalam hal ini terdapat poin yang pertama, yaitu penjaraan maksimal. Dalam hal ini, hukuman mati dipandang sebagai bentuk penjaraan yang paling keras. Dianggap mampu memberikan efek jera bagi pelaku dan mencegah orang lain melakukan kejahatan serupa. Kemudian poin yang kedua, keadilan bagi korban, di mana dalam poin ini bagi keluarga korban hukuman mati bisa dipandang sebagai wujud keadilan, apalagi dalam situasi kejahatan serius seperti pembunuhan dengan rencana ataupun tindakan terorisme. Kemudian poin yang ketiga, efisiensi biaya. Ini mana dalam poin ini beberapa pendukung berargumen bahwa hukuman mati lebih efisien secara finansial dibandingkan dengan memanjarkan pelaku seumur hidup, terutama di negara yang biaya pemeliharaan tahanan yang tinggi. Kemudian yang kedua, pandangan anti hukuman mati. Ini mana terdapat poin yang pertama, yaitu hak asasi manusia. Dalam poin ini bahwa hukuman mati dianggap melanggar hak untuk hidup yang seharusnya dimiliki oleh setiap manusia, tak peduli seberapa berat kejahatannya. Kemudian poin yang kedua, kemungkinan kesalahan yudisial, yang dimana pada poin ini menjelaskan bahwa kekhawatiran yang paling utama terkait dengan hukuman mati adalah adanya potensi terjadinya kesalahan dalam proses hukum. Jika seorang terpidana dijatuhi hukuman mati yang tidak adil, itu kesalahan tersebut tidak dapat diperbaiki lagi. Kemudian poin yang ketiga, tidak menjamin efek jera, yang dimana pada poin ini banyak penelitian menunjukkan bahwa negara-negara hukuman mati tidak selalu memiliki angka kesejahteraan yang lebih rendah. Artinya bahwa hukuman mati tidak selalu efektif dalam mencegah kesejahteraan. Oke, baik. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan eutanasia atau praktik mengakhiri kehidupan seseorang untuk meringankan penderitaan yang parah. Ini merupakan topik yang kontroversial dan kompleks, melibatkan pertimbangan medis, etika, agama, dan hukum. Dari segi medis, eutanasia sering dipertimbangkan dalam kasus pasien yang dengan penyakit yang menyebabkan rasa sakit yang luar biasa, tidak ada harapan untuk sembuh atau kualitas hidup yang sangat rendah. Sebagian orang berpendapat bahwa pasien harus diberi hak untuk memilih kematian secara layak, ketimbang harus menderita tanpa alasan yang perlu. Secara etika, bahwa eutanasia menimbulkan dilema besar, di mana di satu sisi ada prinsip otonomi yang mendukung hak individu untuk membuat keputusan tentang hidupnya sendiri. Di sisi lain juga ada pandangannya yang menyatakan bahwa kehidupan manusia seharusnya dijaga dan dihormati. Bagi beberapa orang, membiarkan eutanasia berarti membuka pintu bagi risiko penyalahgunaan atau penekanan terhadap orang-orang rentan seperti orang tua atau orang dengan disabilitas. Dari sudut pandang agama, bahwa ada banyak ajaran kepercayaan yang menganggap eutanasia sebagai tindakan yang tidak dapat diterima. Contohnya yaitu beberapa agama memandang kehidupan sebagai anugerah yang suci dan hanya Tuhan yang berhak untuk mengambilnya, gitu. Karena eutanasia bisa dipandang sebagai langkah yang bertentangan dengan kehendak ilahi atau meremehkan nilai spiritual kehidupan. Kemudian secara hukum, bahwa
kebijakan tentang euthanasia bervariasi dengan negara, bervariasi dengan berbagai negara, di mana di beberapa negara seperti Belanda, Belgia, dan beberapa negara bagian Amerika Serikat